지난번에 얘기했는데 내가 비행기 안에서 한 달치 책 글을 썼어요. Saya pernah cerita sebelumnya, pada saat saya masih di dalam pesawat, saya pernah menulis sebuah artikel yang saya bisa pakai selama 1 bulan. Tapi ada satu karyawan yang telah ketinggalan catatan saya, yang artikel yang saya tulis untuk 1 bulan itu. Dan pada saat saya mendengarkan berita itu, dan saya merasa sangat capek dan lelah, bagaimana reaksi saya untuk untuk berita itu. Dan pada saat itu saya telah menerima jawaban. 하나님의 말씀을 기록한다면 Jika 그때가 제일 중요한 시간이 아니겠냔 말이에요. jika saya menulis firman Tuhan, itu adalah waktu yang paling penting bagi saya. 그렇게 됐겠죠. Dan mungkin karena artikel yang saya tulis itu ada beberapa hal yang saya harus koreksi. Mungkin Tuhan mengizinkan hal ini. Mengizinkan hal itu terjadi pada saya. 이 응답이 일어나고 있어요. Dan pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini tata kerajaan sorga bergerak. 이 범죄하고 막 살인하고 이런 하는 사람들 있잖아요. 가만히 있는데도 흑암이 덮입니다. Dan kan saudara melihat begitu banyak orang kriminal yang membunuh orang, mencuri. Pada saat mereka berdiam pun mereka ditutupi oleh kegelapan. 많은 생각을 해야 또 바른 길도 갈 수 있습니다. Kita harus memikirkan banyak hal untuk memilih jalan yang benar. 그 생각이 다른 사람하고 내가 안 맞을 수가 있어요. Tetapi apa yang kita pikirkan bisa tidak cocok dengan orang lain. 또 내가 생각을 한다는 것은 어느 정도 일을 잘할 수가 있죠. Dan pada saat kita berpikir berarti kita bisa mempersiapkan suatu pekerjaan sebelum melakukannya. 그렇게 해서는 안 됩니다. Tetapi pada saat kita mau menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia, bukan begitu caranya. Tetapi kita harus memakai pikiran Tuhan Allah. Itu yang kita harus melihat. Kita memang harus berusaha dan berdoa. 일반적인 삶을 얘기합니다. Tetapi itu adalah suatu cara manusiawi biasa. Tetapi pada saat saudara mau mengubah dunia, saudara harus mengetahui apa kehendak Tuhan. Kita mengabdi orang lain dan juga mengorbankan diri, dan kita bisa membantu orang lain. Ya, bisa membantu orang lain. Tetapi apa yang kita benar-benar bisa kasih kepada orang lain, yaitu milik Tuhan Allah. Pada saat itu kita bisa menerima jawaban ini. Jawaban apa? Jawaban yang dapat melampaui waktu dan tempat. Selalu ingat. 영의 세계를 모르는 사람들이 많은데 아는 사람들은요. 여러분 여기 있는데도 역사는 이렇게 일어나. Begitu banyak sekali orang yang tidak mengerti dunia rohani, tetapi orang yang mengerti dunia rohani pasti akan masuk ke dalam 237 negara. Itu adalah hal yang paling penting dari Alkitab. Dan kita bisa menerangi 237 negara. Ini bukan suatu cara yang kita bisa pergi ke setiap 237 negara. Tetapi pada saat kita berdoa dengan perjanjian, itu bisa terjadi dalam satu waktu, dalam waktu yang kebersamaan. 플랫폼이 있어요. Pada saat itu ada platform, ada landasan yang terjadi jawaban Tuhan. 길은 어디로 가기 위해서 있는 거 아닙니까? Lektor pertama kita membahas tentang jalan. Kita membutuhkan jalan untuk pergi ke suatu tempat. Jadi saudara harus melihat segalanya. Coba saudara bayangkan, tanpa saudara membuat jalan kita mau pergi, itu tidak masuk akal. 길부터 닦아놓고 차를 팔더라고요. Jadi pada saat kita melihat bagaimana cara negara Jepang membantu negara-negara berkembang adalah mereka membuat jalan dulu. 역시 일본이 많이 앞서 있어요. Jadi memang orang Jepang tuh ya orang yang pintar. 길 세금 받고 차 만들어 가고. Jadi mereka membuat jalan raya, dan mereka membuat tol, dan mereka menerima pajak, dan mereka meningkatkan infrastruktur di tempat itu. Dan pada saat itu negara Korea masih belum semaju sekarang.
Oleh karena itu tadi saya sudah menyampaikan TCK, 여러분이 Third 세계 Culture 움직이는 Kid, anak yang 길은 memiliki budaya TCK. ketiga, mereka adalah jalannya, mereka 지금부터 adalah jalan. TCK 선교사를 세워라. Oleh karena itu pada saat 여러분이 mulai saat ini TCK saudara 선교사를 harus membangun misionaris TCK. 찾을 때 벌써 응답이 이루어져. Pada saat saudara berusaha untuk mencari itu sudah terjadi jawaban. Walaupun saudara tidak menemukannya, 아주 좋아하는 사람을 찾아가는 자체도 좋잖아요. pasti dalam perjalanan pun saudara pasti berbahagia seperti saudara ingin bertemu dengan orang yang saudara sayangi dan dalam perjalanan menuju bertemu dengan orang itu pun sudah berbahagia. 축복이 임하는 플랫폼이 있습니다. Oleh karena itu pasti adalah landasan yang saudara bisa menerima berkat ini. 여러분들이 이 말을 알아들은 소수의 사람이 있어요. Ada beberapa orang yang memahami maksud ini. 그 사람을 보고 렘넌트라고 합니다. Dan beberapa orang tersebut kita sebut 단어 remnant. 뜻이 두 가지 있습니다. Remnant ini memiliki dua arti. 남은 자, Orang tersisa 그것도 쓰고 음식이 너무 많아가지고 버려진 거. 이것도 dan juga dipakai untuk sampah makanan yang akan dibuang. 마치 Ini sangat lucu. 우리 영어의 커맨스먼트처럼 시작 끝 같은 말이듯이요. Jadi itu seperti suatu kata bahasa Inggris. Jadi ada kata yang memiliki dua arti di mana itu artinya pemulaian dan juga pengakhiran. Oleh karena itu remnant ini memiliki arti yang sangat penting juga. Jadi saudara harus menemukan hal ini dan membuat hal ini. 그래서 지금 아까 우리 한무영 교수님이 중요한 얘기를 하시는데 물 그 학교 이야기를 했는데 이런 일꾼을 키워야 돼요. Jadi kita akan mendengarkan 제일 빠른 길입니다. apa yang disampaikan oleh 이걸 안 Profesor 키우면 Han 결국 흔들려요. yang melakukan penelitian air dan berdasarkan dengan penelitian tersebut kita harus memahami. 이런 사람을 곳곳이 키우듯이 영적인 이 부분을 이해한 자입니다. Dan juga kita harus membangun remnant yang memahami 이 소수를 apa arti kita melakukan gerakan ini. 완내시키는 겁니다. Dan kita harus menemukan hanya beberapa orang tersebut dan membangun 이 mereka. 사람들을 이 영적인 힘을 기르는 훈련을 시키는 겁니다. Dan kita memberi pelatihan supaya mereka bisa memiliki kekuatan rohani. 그 사람들을 현장에 보내기도 하고 세웁니다. Dan kita mengutuskan mereka ke ladang masing-masing dan juga kita membangun mereka di tempat mereka. 성경을 요약한 단어입니다. Dan kita semua hal itu ada di dalam RUTC. Unity. Jadi Remnant Unity Training Center. 성경 줄인 단어입니다. Jadi itu adalah singkatan dari Alkitab. 이 축복이 임하는 플랫폼입니다. Jadi RUTC ini adalah landasan di mana saudara bisa menerima semua berkat yang tadi kita bahas. 제2 아람 운동이 일어날 수 있습니다. Jadi melalui hal ini kita bisa membuat 쉽게 gerakan 말하면 Aram kedua 도단성 운동이 일어날 수 있다. atau gerakan Dotan kedua. 그래서 여러분들이 마음속에 지금 딱 품어야 될 네 단어입니다 이번에. Jadi saudara harus mengingat 4 kata kunci ini. 성경이 말씀하는 이 축복의 길이 어디냐? Jadi apa jalan yang disampaikan oleh Alkitab 성경이 ini? 말씀하는 이 축복의 플랫폼이 어디냐? Dan di mana platform yaitu landasan yang disampaikan oleh Alkitab ini. Jadi kita harus membangun platform. 여러분 교회가 사람들이 올 수 있는 플랫폼이 눈에 안 보이게 많아야 부흥이 되는 거예요. Jadi saudara di sini banyak pendeta-pendeta yang di tempat ini. Kalau di gereja saudara tidak memiliki platform yaitu landasan di mana saudara bisa mengumpulkan banyak orang, itu tidak akan terjadi. 그래서 내가 우리 황 목사님 보고 하는 얘기 그거잖아요. 저기다가 2, 3, 7이 올 수 있는 플랫폼 만들어. Oleh karena itu saya selalu cerita kepada pendeta Huang bahwa kamu harus membuat platform landasan di mana anak-anak dari 237 negara bisa datang dan berdiam. Jadi hanya orang datang dan pergi pun bisa mengalami penyembuhan. 기도가 이런 거구나.
이걸 알게 만드는 플랫폼을 만들어. Landasan di mana remnant datang ke tempat 저절로 itu dan 역사합니다. mereka sadar, oh ini ternyata ini adalah cara 여러분이 berdoa. 우물을 파면 가만히 있어도 아줌마들 모이게 돼 있어요. Kalau saudara menemukan mata air, Mulmul walaupun 되니까. saudara berdiam, pasti orang-orang akan berkumpul untuk mendapatkan air. 축복 두 번째 글을 다민족 237 5천 종족과를 가는 여러분들은 반드시 기억해야 됩니다. Jadi bagi saudara yang akan menuju ke multi etnis dan juga 237 negara dan juga 5.000 suku bangsa harus 이때 ingat 오는 akan 언약입니다. hal-hal ini. Pada saat itu saudara akan 많이 mendapatkan 있습니다만 jawaban. 중요한 거 옵니다. Memang banyak jawaban yang lain tetapi ada satu 이때부터 jawaban yang 뭡니까? penting akan datang. 운명이 뒤바뀌는 역사. Pada saat itu nasib saudara berubah. 아니 이 능력을 처음 했더니 운명이 뒤바뀌는 거예요. Pada saat saudara mengalami hal itu, 누구든지 nasib 그리스도 saudara 안에서는 berubah. 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔다고 돼 있어요. Siapapun yang masuk ke dalam Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah ciptaan 여러분, baru 한번 yang 체험하실 lalu 겁니다. 한번 해보세요. sudah selesai. Oleh karena itu cobalah saudara mengalaminya sendiri. 한국에서 최고로 유명한 점쟁이 한번 찾아가 보세요. Cobalah saudara 가보세요. pergi untuk mencari 여러분 dukun 알아봅니다. yang paling terkenal di Korea. 뭘 알아보냐? Dan coba saudara lihat aja. 구원 받은 자, 못 받은 자 딱 알아봅니다. Dia bisa membedakan siapa yang sudah menerima Injil dan 얼마나 siapa yang sudah 비참하냐면요. diselamatkan dan siapa yang 구원 받는 여러분은 belum 항상 diselamatkan. 아는데 귀신 불러가지고 여러분의 운명을 얘기해 줍니다. Jadi ya sedihnya orang yang belum menerima keselamatan orang dukun ini bisa membaca nasibnya dia, kehidupannya dia dengan cara memanggil setan. 말합니다. 젊게 안 나온다고 합니다. Tetapi cobalah kita yang sudah memperoleh keselamatan pergi ke tempat dukun atau paranormal, mereka tidak bisa tahu apa masa depan kita. Mereka tidak bisa baca nasib kita karena itu memang fakta rohani. 말할 데가 없어. Ya mungkin pada saat kita sudah mati mereka baru tahu, tetapi mereka cerita buat apa kita udah mati. 마귀가 데려오잖아요. Dan pada saat kita dipanggil Tuhan pun, kalau orang yang tidak percaya, mereka akan dijemput oleh setan. 말합니다. Jadi banyak sekali yang ketakutan pada saat mereka dipanggil. 이 구원받은 사람 천사가 날 데려라 데려잖아요. Tapi orang yang sudah diselamatkan, mereka dijemput oleh malaikat. 근데요, 여러분이 이 축복을 알고 그리스도란 단어를 아는 순간에 운명 뒤바뀌. Tetapi pada saat saudara mengetahui hal ini, mengetahui Kristus, nasib saudara akan berubah. Jadi nasib seperti apa yang akan berubah? 지금까지 있었던 노예 근성에서 Semua kebiasaan budak kita yang selama ini kita 5천 종족 tertanam. 속에 살고 있는 사람들이 저런 근성을 갖고 있다니까요. Apalagi orang-orang yang hidup di tengah 5.000 suku bangsa, mereka memiliki kebiasaan yang seperti itu. 포로 속국 근성 가지고 있어요. Karena mereka diremehkan oleh orang lain dan mereka dijelek-jelekan oleh orang lain. Jadi mereka memiliki kebiasaan 예를 seperti 들어보겠습니다. orang budak, seperti orang tawanan. 지금도 필리핀 사람들은 보통 사람들이죠. 도둑질하는 걸 전혀 부끄럽게 생각하지 않습니다. Contoh, sampai saat ini masih ada beberapa orang dari Filipina, mereka menganggap suatu kegiatan mencuri itu suatu hal yang biasa. Jadi kalau misalkan kita melihat ada seorang pencuri, 계속 눌려온 거예요. misalkan ada seorang pencuri yang mengambil uangnya teman saya, kalau gitu orang Filipina mereka akan membiarkan itu dan malah mereka membantu pencuri. Mengapa? Karena mereka dijajah dalam waktu yang sangat panjang. Jadi mencuri itu bukan suatu hal yang selalu negatif. Itu malah bisa menjadi suatu kegiatan di mana kita bisa mandiri, kita bisa berontak atas penjajah kita. 왜 이걸 하느냐? Jadi untuk apa kita melakukan segala hal ini? Ini hal yang paling penting. 이거 해방 안 시키면 안 되잖아요. Kalau kita tidak merdeka, ini tidak bisa berjalan. 그리고 뭡니까? Dan apa yang terjadi? 치유해져. Yaitu penyembuhan. 어떻게 치유했습니까? Bagaimana caranya terjadi 정확한 답이 penyembuhan? 여기 아람 운동 때 나오잖아요. Kita bisa melihat dari gerakan Aram. 뭐죠? Apa itu? 갈멜산에서 뭐 했죠? Di 여기 Gunung 있어요. Karmel. 어마어마한 영적 싸움에 승리하게 됩니다. Apa yang terjadi? Kita telah memperoleh kemenangan dari peperangan 여러분 rohani. 영적 싸움 이렇게 무슨 말인지를 모르죠. Mungkin saudara kadang tidak paham apa itu peperangan rohani. 우리 대만가도 그런 얘기했고 박근홍 선교사도 내가 그런 얘기했어요. Dan mungkin pada saat kita mengunjungi ke negara ke Taiwan juga
여러분 어디 kita juga 들어가지도 못해요. paham. Waktu itu kita mau ke suatu tempat, tetapi kita nyetir pun tidak bisa masuk ke sana. 뭐 주문 같은 걸 외워요. Dan 별것 다 합니다. di negara terpencil itu 근데 mereka 우리 보통 menghafalkan 지성인들이 실수가 뭔고 하니까 영의 세계를 몰라. 그래서 영적 문제가 오는 거예요. mereka menghafalkan kata-kata yang aneh, tetapi kadang orang yang pintar mereka tidak paham. 대화한다니까요. Mereka tidak paham dengan dunia rohani ini. Jadi ini adalah zaman 아무도 sekarang. 모르고 있잖아요. Jadi kita 그러니까 tidak 영적 tahu 문제와도 apa yang 왜 terjadi. 오는지도 몰라요. Jadi orang yang pintar malah dia tidak tahu apa itu bersifat rohani. Jadi mereka tidak tahu mengapa masalah itu datang. 완전히 박살내게. Oleh karena itu di Gunung Karmel, semua kegelapan setan dihancurkan semua dan telah dipanggil kembali untuk memberi perjanjian baru di Gunung Horeb. 도단성 운동을 펴는 겁니다. Dan apa yang terjadi? Kita melakukan gerakan dotan, yaitu peperangan yang kita bisa memperoleh 자, 이걸로 끝난 게 kemenangan tanpa bertengkar. 능력을 심어주는 겁니다. Supaya kita bisa memberi 3 kemampuan. Apa itu kemampuan sejati? 어떤 세상 속에서도 남은 자입니다. Dalam dunia apapun kita adalah orang tersisa. 이 사람의 모임을 말해요. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang. 진짜 성도님들도 그렇고 바로 가르쳐줘야 됩니다. 오늘 RGS 학통하 그래. RGS 정신 가지라. 어디서든지 살아남다. 그거든. Jadi pada saat saya diundang ke RGS, sekolah RGS, saya menyampaikan pesan kepada anak-anak bahwa kemanapun kalian pergi, kalian harus menjadi orang tersisa, orang yang tetap bertahan hidup di sana. 굉장히 자랑스럽게 나는 해병대 이런 식이요. Apalagi begitu banyak macam-macam tentara di Korea ini, dan ada satu jenis tentara Korea yang bisa mereka menjaga 그러니까요. yang mereka menjaga daratan dan juga daratan, laut dan juga langit. Dan ideologi mereka adalah kemanapun mereka pergi mereka bisa bertahan hidup. Jadi sama seperti itu, kita adalah orang yang memiliki Injil. Jadi walaupun kita orang tersisa, kita memulihkan Injil. Dan apapun yang terjadi, kita adalah orang yang tetap memilih untuk tersisa, untuk memulihkan budaya kita. Dan kita adalah orang yang akan menyisakan orang lain juga supaya kita bisa memulihkan generasi berikutnya. 기본적으로 가르치는 것이 RTC 플랫폼이다 이거예요. Jadi apa yang diajarkan dari RUTC untuk mengajarkan orang-orang untuk tetap bisa bertahan. Ya memang ini adalah hal yang penting, tapi kadang kita membutuhkan penjelasan. 시간이 필요하죠. Jadi kita membutuhkan waktu untuk menerima anugerah, untuk memahami hal ini. 실제가 뭐냐 하는 거죠. Jadi sebenarnya apa yang terjadi secara fakta 실제로 받아야 되니까요. dari RUTC ini, karena kita harus menerima jawaban ini secara fakta. 5가지가 있죠. Itu terdapat 5 hal. Sebenarnya apa fakta atau apa realitas dari jawaban RUTC itu? 그들이 모일 수 있는 걸 만들어야 되죠. Pertama, kita harus membangun RUTC di mana berbagai macam orang dari berbagai macam tempat bisa datang dan bisa berkumpul. Dan itu kita menyebutnya RUTC pertama. 지금 우리 아까 또 한 교수님도 얘기했지만요. 다른 것도 많이 해야 되지만은 진짜 현장에 똑똑한 아이들, 인재들 오늘 상광 때 얘기하겠습니다만은 이 사람들이 물 포럼할 수 있고요, 복음 포럼할 수 있는 RUTC만 해요. Jadi seperti tadi kita sudah dengarkan, kita harus membuat RUTC di mana kita bisa memberi apa yang mereka menganggap kekurangan, mungkin air atau tempat beristirahat. Dan juga penyembuhan yang luar biasa. Pada saat kita memberi penyembuhan kepada mereka, kita sudah berada di posisi summit, yaitu puncak. Dan dengan hal-hal seperti itu kita dapat menyembuhkan mereka. 그리고 이 이제는 많은 이
렘넌트들이 모임만 하는 게 아니잖아요. Dan bukan hanya perkumpulan yang mereka lakukan, tetapi mereka harus tersebar kembali. Oleh karena itu, mereka harus berkumpul di Bait Allah. 흩어짐이란 말은 없어지는 게 아니고요. 전부 현장으로 파고들어가는 거죠. Jadi pada saat kita membahas tentang terpencar, itu bukannya mereka semuanya menyendiri, tetapi mereka akan diberikan ladang mereka masing-masing. Dan apa yang kita lakukan setelah 이게 이제 diutuskan, 많은 후유증이 일어날 겁니다. 사람들에게. kita akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang memiliki banyak efek samping dari sakit mental ini, sakit rohani ini. 결국은 이 복음은 또 없어지니까 지속되도록. Dan apa yang terjadi, Injil ini akan hilang lagi. Dan 1, 2, 3, PR 4, kita adalah untuk tetap RUTC mempertahankan Injil ini. Dan ini adalah RUTC. 자, 그래서 5천 종족 살리기 위해서 RTC 조직이 필요합니다. Dan supaya kita menyelamatkan 5.000 suku bangsa, kita membutuhkan organisasi RUTC. 세 가지가 나오죠. 지도자 나옵니다. Jadi di dalam tim organisasi RUTC ini kita harus memiliki leadernya, pemimpinnya, dan juga pengurusnya dan juga remnant. Dan ada hal yang kita harus perhatikan. 준비되어 있습니다. Misalkan saudara sudah memiliki jawaban atas hal itu, orang-orang itu akan sudah siap di ladang mereka masing-masing, di ladang saudara masing-masing. 이 지도자 두 사람이 누굽니까? Jadi siapa dua pemimpin itu? Yaitu Elia. 성경 구절 안 써도 되겠죠. Saya tidak perlu menulis ayat Alkitabnya. Dan siapa satunya lagi? Yaitu 중직자 누굽니까? yaitu yang mempelajari dari Elia, yaitu Elisa. Dan siapa itu pengurusnya? Yaitu Obadiah. 준비되어 있는 거를 하나님이 보내신단 말이에요. 그걸 찾는 거죠. Jadi Obadiah itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kita tinggal mencari saja. Dan siapa itu remnant? 100명의 제자를 선지자를 섬겼잖아요. Dia ini telah menyembunyikan 100 hamba Tuhan. 7천 제자를 남겼다 그랬어요. Dan Tuhan berjanji bahwa aku sudah mempersiapkan 7.000 murid-murid yang lainnya. 도단성 운동이 있는 거예요. Dan terjadi gerakan Dotan. 싸우지 않고 이기는 하늘 군대와 함께. Jadi tanpa mereka bertengkar, mereka bisa menang dengan pasukan kerajaan sorga. 여러분이 마음속에 꼭 둬야 됩니다. Jadi saudara harus memiliki hal-hal ini di dalam hati Tuhan. 말씀은 운명을 뒤바꾸는 것이다. Di dalam hati saudara. Jadi dengan firman Tuhan saudara mengubah dunia. Jadi pada saat saudara menginjil, saudara tidak merasa kesusahan sama 당신이 sekali. 믿는 불교는 아주 좋은 종교예요. Jadi agama Buddha yang saudara percaya itu adalah agama yang paling berkelas. Dan selama ini saya teliti teliti begitu banyak agama, dan Buddha adalah agama yang paling bagus. 그리스도에 관한 얘기입니다. Tetapi Kristen itu bukan sebuah agama. Ini adalah kehidupan. 물은 음식이 아닙니다. 생명입니다. Jadi pada saat kita bahas tentang air, nanti kita bisa melihat air itu bukan air biasa, tetapi ini adalah kehidupan. Jadi Injil itu bukan agama, tetapi Injil adalah kehidupan. Oleh karena itu apa yang saudara lakukan untuk 5.000 suku bangsa ini? RUTC 파송입니다. Saudara harus mengutus RUTC untuk menuju ke 5.000 suku bangsa. Jadi saudara cobalah tembuskan dengan cara yang paling gampang. 찾아서 파송해라. Saudara harus memutuskan orang-orang yang dapat bertanggung jawab atas anak-anak kecil, yaitu IMS, sekolah IMS itu sekolah TK yang EMS를 굉장히 새롭게 하는 시간표. sekolah TK 보고 있습니다. yang kita miliki dalam asosiasi kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan IMS untuk pergi ke luar negeri. 그래서 우리는 여러분이 5천 종교의 가장 파괴력을 씌운 걸 우리처럼 하지 말고 쉽게 만드세요. Oleh karena itu janganlah saudara membuatnya jangan membuat susah, tetapi buatlah gampang. Yaitu sekolah RLS, yaitu Remnant Leader School dan Remnant Global School.
학교를 sekolah RGS dan sekolah LLS. Jadi saudara membuat sekolah di sana. 학교를 만드는데 돈을 많이 더 지어도 되지만 그럴 필요 없습니다. Ya, saudara bisa membutuhkan banyak uang untuk membangun 내용만 있으면요, gedung 홈스쿨도 가능하고 gedung 얼마든지. sekolah. Karena saudara memiliki 문제는 intisari 지금요, untuk 5천 정도 maksudnya 사는 saudara 길은 memiliki kurikulum, saudara bisa 다른 거 없습니다. melakukan homeschooling. Jadi bisa melakukan 지금 원준사를 위해서 mengajarkan mengajarkan pelajaran itu di dalam rumah saudara. 신학교도 없어요. Jadi tidak perlu saudara membutuhkan 뭐 sekolah 인가 이런 거 teologi. 필요 없어. 그냥 파송 만드세요. Ya, jadi saudara tinggal mengutuskan mereka. 알려. Dan RU, 만듭니까? Remnant University. 이걸 Buat apa 만들어야 kita 돼요. membangun Universitas Remnant? 그리고 지금 필요하다면은 우리 여기서 훈련된 사람 딱 있으면 그 사람 붙여서 치유학교. Kalau kita butuhkan, kita harus 이게 membangun 바로 juga 어촌 종종 sekolah 사는 게 penyembuhan. Inilah satu-satu caranya untuk menyelamatkan 5.000 그리고 suku 괜찮은 bangsa. 인물들이 있습니다. Dan pasti adalah beberapa toko yang sangat baik kita lihat, 서밋학교. yaitu sekolah 이거를 막 Summit. 규모를 자꾸 크게 하려니까 문제가 되는데 그러니까 뭐 운영하려 하지요. 뭐 예산문이나 그럴 필요 없습니다. 딱 그 형편에 맞도록 하지. Janganlah saudara membuat terlalu besar. Maksudnya jangan membuat sekolah-sekolah ini dengan skala besar. 마지막으로는 영적으로 문제 있는 사람들을 모으세요. 영성학교. Dan saudara kumpullah orang-orang yang bermasalah secara rohani dan buatlah 여러분, sekolah 이거 rohani. 버리면 가장 쉽게 5천 종족 살릴 수 있습니다. Jadi dengan hal ini saudara bisa menyelamatkan 5.000 suku bangsa 예를 dengan cara 들겠습니다. yang paling gampang. 우리 Saya akan kasih contoh. 미국의 제일 좋은 동네로 이사가 갔어요. Ada seorang member dari asosiasi kita, dia 가게를 pindah 하면서 rumah ke 아이들을 suatu 접촉해요. daerah yang paling bagus di Amerika. Dan pada saat 놀랄 dia 일이죠. tinggal di 애들에게 sana, 복음 전하니까 ia 이 bertemu 애가 dengan banyak anak-anak di sana. 40백이나인데 고백했어요. Dan ia ketemu dengan satu anak 밤마다 satu 악몽 꾸는 거. satu anak 눌리는 yang berkulit putih dan 제게 복음 전했는데 maksudnya ya 얘가 anak 없어졌어요. bule, dan dia katanya suka mimpi buruk setiap 친구들이, malam. Tetapi dia 미국에서. telah mengalami penyembuhan 친구들이 dan 또 dia membawa teman-teman yang lainnya untuk 부모님들이 알았어요. untuk mengajak untuk 부모님들 mendengarkan 충격. Injil. Dan setelah orang 아니, tuanya mengetahui hal ini, mereka jadinya 우리가 shock. 그랬단 말이야. Mereka semuanya kaget 왜 karena 아빠의 말 안 orang 했냐? tuanya tidak tahu ternyata selama ini 아빠 anaknya 걱정할 suka mimpi buruk. Dan mereka tanya, kenapa 얘가 kamu nggak 아버지 cerita 보험, sama 왜 orang 보험도 tuanya? 꿀- Dan anaknya dia mengatakan, saya takut mengkhawatirkan orang tua. 백인 모임에 Dan pada akhirnya 한국 사람을 초청했어요. orang tua itu 설명해 mendengarkan 달라고. Injil. Dan di kumpulan 됩니다. orang-orang bule, mereka 여러분, mengundang 5천 정도 꽉 satu orang Korea untuk meminta tolong untuk menjelaskan 여러분, 이거 Injil ini. 너무 자꾸만 이상한 생각을 할 필요 없어요. 그러니까 이걸 못 보는 겁니다. 그냥 쉽게 파고 들어가면 돼요. Jadi saudara tidak usah merencanakan banyak hal untuk membuat sebuah sekolah. Jadi saudara tidak perlu untuk membangun sesuatu hal yang kelihatan di mata dan kelihatan 그래서 뭐 besar. 한단 말입니까? Tetapi saudara bisa memulai secara nyata. 문화 치유를 하는 겁니다. Oleh karena itu kita melakukan penyembuhan budaya. 여러분 그 사도행전 13장, 16장, 19장 아시죠? Semua saudara sudah tahu ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 들린 무속인. 13 pasal 16 pasal 19. 귀신 들린 점수가 Pasal 13 itu 귀신 들린 우상 숭배하는 자. orang yang menyembah berhala yang 바울이 kerasukan 전도하는 setan, 사람들밖에 없어요. dan juga dukun yang 근데 kerasukan 이거를 setan, dan juga 선진국에서는 orang ahli yang kerasukan setan. 굉장히 고급화시키고 Jadi ini adalah semua orang-orang yang kerasukan setan, tetapi 미국에는 bagaimana 사람들은 caranya? 모르고 있는데 Mereka digambarkan 이거 dari 모르면 미국 Kisah 모르는 Para 거예요. Rasul pasal 13, 16 dan 19. Mereka 미국이 이거를 membuatnya, 완전히 고급화시켜. menggambarkannya dengan kelas tinggi. Jadi kalau 이거를 kita melihat negara Amerika, 휘저진 mereka menggambarkan orang-orang yang kerasukan 어떤 setan 일반 itu sebagai 나라에서는요. hal yang berkelas tinggi. 신전화시키는 거예요. Dan kita bisa melihat bagaimana caranya mereka 뭐 보통 몰라, membuat 영적 문제예요. hal-hal yang berhubungan setan ini 이걸 후진국에서는 똑같은 건데
Hal-hal yang berhubungan dengan setan ini menjadi hal yang membuat 어떻겠습니까? bait Allah menurut mereka. 여러분 한두 명만 하는데도 역사를 납니다. Jadi kita harus memperbaiki hal itu walaupun saudara hanya dilakukan oleh 1-2 orang. 가장 중요한 걸 Tuhan 놓치면 yang akan berkarya. Jadi janganlah saudara kehilangan apa intisari dari gerakan kita. 하나님 안 믿는 사람도 되게 똑똑한 사람 뭐라는 줄 압니까? Apakah saudara tahu apa yang dikatakan oleh orang yang pintar walaupun dia tidak tahu Injil? 생명은 하늘에 있다랍니다. Kehidupan kita itu ada di atas, maksudnya di langit. 진짜 똑똑한 사람들은 그래요. Jadi orang yang benar-benar pintar, mereka 우리의 mengatakan 진짜 hal itu. 축복 여기 있습니다. Jadi berkat sebenarnya, berkat sejati itu sebenarnya bukan ada di dalam kita, tetapi ada pada di kursi tata kerajaan sorga. Kita harus menunjukkan terang. Jadi siapa yang menjadi landasan ini? Siapa yang menjadi platform ini? Yaitu semua yang barusan kita bahas. 이제 기도 바뀝니다. 할 필요가 없어. Jadi pada saat saudara mengetahui hal ini, doa saudara akan berubah. Jadi saudara tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. 언약 누리는 그 기도로. Jadi saudara tinggal menikmati berkat dari Tuhan. 예수님께서도 그랬잖아요. Jadi Tuhan sendiri yang 필요 없어. jadi Tuhan sendiri yang mengatakan tidak perlu minta ini minta itu. 나라와 그의 의를 Carilah dahulu kerajaan 예수님의 carilah dahulu kerajaan surga maka semuanya akan ditambahkan. 마지막 말씀하셨어요. Itu adalah 걸 주지 않았어요. itu adalah perintah terakhir dari Yesus, yaitu kehendak 그래서 한 가지 오직 성령 충만 받으면 능력 받을 거다. pekerjaan kerajaan sorga. Jadi kalau kamu menerima jika kamu terima 그래서 이번에 jika kamu terima Roh Kudus di atas kamu, maka semuanya akan 오후에 두 강인데 그거 뭐 결국은 semuanya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara akan mendengarkan dua lektur lagi dan saudara bisa melengkapi doa saudara. Jadi karena saudara sudah siap untuk dilatih, jadi pastilah saudara akan menemukan jawabannya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena telah memanggil kami sebagai penginjil pada zaman sekarang. Bukalah pintu kepada terima kasih karena Tuhan telah membuka pintu untuk menembus 237 negara. Jadikanlah kami sebagai penginjil yang dapat menembus 5.000 suku bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.